Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian sculpting. Sculpting ini kita gunakan untuk membuat sedikit detail, misalnya arsiran rambut atau apapun itu kita bisa buat di bagian sculpting. Oke, ini kita amankan dulu, kita save file, save, oke, dan juga kita duplikat karena nanti akan kita apply bagian mirrornya ya. Kita apply, jadi kita duplikat saja, Ctrl B ya, kita seleksi semuanya. Oke, seperti ini. Kalian pastikan semua terseleksi dengan menekan G, jadi semua ikut berpindah. Shift D, oke, dia sudah terduplikat. Klik kanan dan G dan X. Kita geser ke samping sini. Nah, ini sudah terduplikat ya. Ini kita masukkan ke collection baru dengan cara menekan M. Di sini ada dua, scene collection dan collection. Scene collection ini adalah scene kita saat ini ya. Tekan M, kemudian kita pilih new collection. Di sini kita pilih base model. Base model ini adalah model yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, secara otomatis kalian perhatikan di sini ada layer base model. Ini kalau kita hilangkan centang, dia juga akan terhidden, tidak akan render. Oke. Kemudian yang ini kita buatkan layer baru juga. B, kemudian kita drag ke sini, semua terseleksi. Tekan M juga, kemudian kalian pilih new collection. Kita pilih ini adalah scope. Kita berikan nama untuk collectionnya sculpt, kemudian klik OK, dan secara otomatis di sini sudah ada sculpt. Oke, di bagian collection hanya terisi kamera saja ya. Ini untuk base modelnya kita matikan dan kita mulai sculpting di sini. Kita masukkan ke layout sculpting. Nah, di sini kan kita secara otomatis layoutnya berganti menjadi sculpting. Nah, untuk berpindah objek, ini kan posisi di bagian kepala. Untuk memindahkan objek yang lain, yaitu dengan cara Ctrl Tab, kalian pilih object mode dulu. Kalian seleksi dulu mana yang mau di sculpting. Oke, seperti itu. Nah, tekan 1. Nah, di sini kalau kita sculpting, ingin mengambil detailnya ataupun ingin langsung merender, itu sebaiknya mirrornya ini harus di-apply. Maka dari itu saya tadi buat sebuah backupan di base model ini, biar kalau ada apa-apa kita bisa mengambil lagi dari base model, seperti itu. Nah, mirrornya ini kita apply. Kemudian subdivision surface-nya kita hapus ya, tadi sudah saya hapus. Kemudian add modifier, kalian pilih multi resolution. Jadi di bagian kepala ini modifiernya itu cuma ada satu, yaitu modifier multi res. Nah, subdivision-nya ini kita klik. Di sini saya coba berikan 3. Ini semua tergantung spek dari komputer kalian. Kalau spek kalian tinggi juga bisa sampai 4 atau berapa, terserah. Oke, kita mulai dari kepala dulu. Di sini kan untuk kepalanya saya ingin membuat hidung dan juga 6 tanda di sini ya di kepalanya. Ini kita langsung masuk ke Ctrl Tab dan pilih ini scope mode. Di sini saya pilih inflate ya, kita pilih inflate. Kemudian saya coba langsung saja buat di sini 1, kemudian di sini 2, seperti ini 3, jadi 6 jumlahnya. Ini secara otomatis mirror ya, secara otomatis mirror karena settingan dari Blender seperti itu. Oke, seperti ini, dan ini kan berarti kan menonjol ya. Berarti tinggal kita bikin flat dengan cara ini. Klik flatten. Oke, saya coba Shift S untuk mengatur kekuatannya. Semakin ke sini dia semakin besar, semakin ke sini dia semakin kecil. Oke, kita perkecil mungkin 0,2. Oke, kita perbesar ini. Coba kita buat dia flat. Bisa nggak ini? Sepertinya kurang besar ya, 0,8. Oke, kita buat flat seperti ini. Kita brush. Jadi brushnya tinggal klik seperti itu ya. Kita klikkan ke dalam objek ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Biar sedikit menonjol nggak masalah. Di sini saya ingin buat hidung. Di sini saya pilih blob yang ini dan mungkin seperti ini. Untuk hidungnya seperti ini. Oke, saya buat smooth dulu. Kekuatannya terlalu besar. Shift F, sorry, kita perkecil. Kalian juga bisa mengatur strength dan radiusnya ada di sini ya, untuk mengatur ini. Untuk mengatur kekuatan dari brushnya. Oke, kita pilih crease di sini. Ini adalah untuk mempertajam saja. Oke, mungkin seperti ini ya. Kemudian untuk janggutnya mungkin melengkung seperti ini ya. Oke. Kita pilih pitch ini adalah untuk mendekatkan atau menajamkan saja bagian sini. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, seperti itu.
Ini juga saya coba seperti ini. Ini juga untuk lingkaran-lingkarannya saya coba F perbesar. Oke, kurang lebih ya seperti ini. Untuk bagian kepalanya kita berikan detail juga untuk ini alisnya ya. Control Tab kemudian Object Mode. Ini tadi saya lupa, ini mirrornya belum terapply. Jadi bisa kalian lihat ya kalau ada mirrornya dan juga ada subdivision surface-nya. Jadi dia kurang bisa kita sculpting. Jadi mirror kita apply, solidify kita apply juga, subdivision kita hilangkan, jangan di apply karena nanti terlalu berat. Kita tambahkan add modifier, kemudian pilih ini multi-res. Dan kita subdivide mungkin jumlahnya 3. Oke, saya di sini pakai 3. Oke, dan kita masuk Control Tab lagi. Control Tab ditahan, kita pilih Sculpt Mode dan kita pilih Bloop lagi. Kita coba berikan arsiran di sini seperti ini ya. Jadi seolah-olah ada arsiran rambut seperti itu. Oke, simple saja, jadi tidak terlalu detail. Oke, kita berikan pitch ini F, oke, seperti ini biar terlihat. Oke, kurang lebih mungkin seperti ini. Telinganya nggak usah ya, sudah cukup detail sih. Bajunya ya, yang terpenting di sini saya ingin mendetailkan bajunya. Control Tab, kemudian pilih Object Mode, pilih bagian bajunya, Control Tab lagi, kemudian tuh hampir lupa. Ini tadi solidify di apply, subdivisionnya kita hapus, add modifier, pilih multi resolution. Sorry. Kalian pilih subdivide 3 kali. Di sini saya menggunakan 3 kali. Dan kita Control Tab lagi dan pilih Sculpt Mode. Oke, kita perkecil dengan menekan F. Nah, di sini dia mirrornya masih aktif karena baju ini kan dia harusnya tidak ada mirrornya karena bentuknya ini berbeda kiri dan kanan. Untuk mematikannya kalian bisa cari dengan menekan N. Oke, kemudian Tools. Nah, di sini ada yang namanya simetri, kemudian mirrornya kita hilangkan centangnya di bagian X. Secara otomatis tidak akan ada titik tadi. Kalau ini kalian aktifkan, kalian bisa lihat ya di bagian sini. Nah, itu ada kuning-kuning seperti itu. Itu tandanya dia termirror. Nah, ini kita hilangkan. Nah, jadi kita tinggal satu bagian saja. Tapi ini ya risikonya harus satu persatu dulu. Oke, kita berikan pins dulu untuk membuat ini lebih detail ya bagian sini. Iya, seperti ini. Ini saya ikuti saja ininya yang sudah kita buat tadi. Ini bisa kalian perhatikan ya. Di sini dia semakin terlihat untuk garisnya. Jadi fungsinya si tools yang ini itu kalau ada yang renggang seperti ini kita satukan. Oke, dan kita pilih draw, kita perkecil. Ini coba saya mau buat bloop, kemudian shift F kita sedikit perbesar. Ini saya mau buat kayak sejenis jahitan gitu di bagian sini, putus-putus seperti itu. Mungkin ya tidak terlalu sampai kelihatan banget ya, mungkin kecil-kecil seperti ini. Oke, seperti ini. Coba kita crease ini untuk ya mempertajam. Oke, sudah seperti ini. Kemudian yang bagian sini juga. Tadi kita belum ini ya, pins ini di bagian sini. Oke, kita berikan bloop. Kita coba berikan jenis jahitan juga seperti ini. Hanya untuk menambah detail saja. Dan kita coba berikan lekuan baju ya. Kita berikan lekuan baju dengan cara keris ini. Ya, mungkin lekuannya seperti ini. Dia ke sini. Dan di sini juga ada lekuan misalnya. Di sini juga ada. Yang di bawah ini seperti ini. Oke, yang ini ke sini misalnya. Jadi ini saya random. Tapi kita usahakan hampir sama seperti lekuan baju ya. Kita usahakan jadi ini ke sini, ini mungkin turun ke sini ya. Oke, kita buat lekuannya sebisa mungkin, semirip mungkin dengan lekuan baju yang sesungguhnya. Ini yang belakang. Ya, jangan sampai ini ya, tembus ini bagian badannya. Ini mungkin ini ke sini. Ya, ini mungkin ke sini. Ya, sip. Ya, sudah terlihat seperti baju ya. Ini kalau seperti ini. Nah, kita pertajam dengan pins ini tadi. Kita scale. Oke. Nah, ini kan kayak semakin terlihat gitu ya. Kalau kita pakai tools yang ini. Iya,
Oke, nah ini untuk bajunya. Sekarang kan untuk bagian lengannya biar tambah detail juga. Untuk bagian lengan ini kita keluar dulu dari scope mode-nya baju, tekan Ctrl Tab, kemudian Object Mode, klik bagian lengan ini, Ctrl Tab lagi, kemudian Scope Mode. Nah ini tadi kan mirrornya dimatikan, dan sedangkan di bagian lengan ini harus kita aktifkan lagi karena ya biar nggak kerja dua kali gitu. Tekan N, kemudian kita pilih X di sini untuk bagian simetrinya, tekan F lagi. Kemudian kalian pilih bloop di sini. Ini mirrornya harus kita apply, subdivisionnya ini kita hilangkan, dan add modifier. Kemudian pilih multi-res. Kita pilih subdivide, subdivide, dan subdivide lagi. Untuk previewnya kita buat 3. Oke. Nah di sini kita coba berikan sedikit gelembung gitu ya, biar kita perkecil efeknya. Nah seperti ini. Ya biar ada sedikit efek seperti itu. Jadi ada efek lipatan-lipatan. Shift F, oke. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi bajunya biar terlihat ada lipatan seperti itu. Untuk ikat pinggangnya mungkin kita biarkan seperti ini saja. Dan yang perlu kita sculpting lagi adalah ini, celananya. Karena celana kan biasanya tidak serapi ini kan. Jadi kita buat sculpting juga untuk bagian celananya. Ini kita keluar dulu, Ctrl Tab, kemudian pilih Object Mode. Kita klik bagian celana dan kita apply mirrornya. Kita hilangkan subdivisionnya, add modifier, dan pilih multi-res. Kita klik subdivide, subdivide, dan subdivide lagi sampai dengan 3 kali. Oke. Dan kita masuk ke ini, toolsnya sculpting, Ctrl Tab, kemudian pilih sculpt mode. Oke, dia sudah mirror. Dan kita buat ini, lekuan-lekuan untuk si celana ini ya. Misalnya seperti ini. Karena dia cukup kecil jadi tidak terlalu banyak detailnya. Yang ini mungkin seperti ini. Yap, segini saja sudah cukup menurut saya. Kemudian kita pilih pins ini, kita perbesar, kita coba pertajam ini lekuan-lekuannya biar makin terlihat detailnya. Oke. Ya, kurang lebih mungkin seperti ini untuk celananya, dan ya, ini sudah cukup bagus. Sudah cukup detail menurut saya. Dan untuk sculpting ini sudah cukup ya. Mungkin bisa kalian tambahkan sendiri lagi untuk bagian misalnya telinganya, ini bisa kita berikan tekstur lagi. Cuman untuk saya sementara seperti ini sudah cukup bagus. Kita keluar dari sculpt mode, kita masuk ke shading. Oke, kita masuk ke shading dan kita akan membahas shading. Tekan 5. Oke, seperti ini. Ingat save filenya biar aman. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah sculpting kita buat shadingnya atau warnanya. Tadi kita masuk ke shading, bukan texture painting atau UV editing, karena di sini saya hanya menggunakan material basic saja. Oke, kita mulai dari kulitnya dulu, klik bagian kepala, kemudian masuk ke material ini, kemudian klik new. Nah, ini kita zoom, base colornya ini kita rubah, warnanya mungkin agak kecoklatan sedikit, seperti ini, sedikit gelap. Oke. Untuk kulitnya saya menentukan ini. Nah, ini kan seperti ada cahaya ya. Kalau kalian klik di sini, kemudian klik ini, dan ini ada yang outdoor, indoor, studio, ada yang sore hari dan sebagainya. Ini hanya simulasi saja ya. Ini hanya simulasi di mana nantinya kalau sudah kita lighting itu hasilnya juga akan berbeda. Ini hanya simulasi di mana kita bisa memanfaatkannya untuk memberikan material. Oke, seperti ini untuk kulitnya ya, agak kekuningan seperti ini. Untuk telinga akan kita samakan dengan cara bagaimana. Ini kalian bisa klik di sini ya, klik kiri dan kita drag ke telinga. Nah, secara otomatis dia akan sama. Terus ini kita klik dan kita drag lagi ke tangan, ya dia akan sama seperti itu settingannya. Saya ingin si kepala ini dia agak mengkilat seperti itu ya. Jadi ini spekularnya saya sedikit turunkan, kemudian roughness-nya ini saya turunkan sampai kecil sekali, mungkin 0,123 ini. Jadi saya ingin dia mengkilat. Karakter ini ingin saya buat seperti kayak mainan gitu loh, kayak gantungan kunci seperti itu. Jadi dia mengkilat untuk teksturnya. Oke, spekularnya ini sedikit diturunkan. Metalik mungkin sedikit saja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk badannya juga mengikuti dari sini. Saya drag. Oke. Terus untuk alisnya tekan new, kemudian base colornya kita rubah menjadi hitam. Oke, hitam sekali di sini. Metaliknya kasih sedikit, spekularnya turunin sedikit. Untuk roughness-nya kita turunin kecil sekali. Jadi roughness ini adalah mengkilatnya ya. Kalian bisa lihat di situ mengkilat dia.
Oke, dan untuk mata dan alis kita samakan teksturnya. Kalian bisa klik di sini, kemudian kita drag ke ini kelopak dan matanya seperti ini. Oke, sip. Dan untuk mulutnya juga sama. Nah, seperti ini. Tinggal ini bagian bajunya. Kalian klik bagian baju, kemudian new dan pilih base colornya kita buat kuning tua sedikit. Oke, agak ke orange. Oke, seperti ini. Kita berikan metalik sedikit, specularnya turunin sedikit, roughness-nya turunin banget. Jadi dia mengkilat. Oke, terus untuk celananya ini ada dua ya. Ini warnanya orange dan ini kuning. Bagaimana cara membuat duanya? Pertama kita klik dulu new. Kita tentukan dulu warna yang atas ini. Dia warnanya adalah orange. Ingat ya, base color bukan subsurface color. Jadi base colornya yang kita rubah. Ini kita buat orange, agak tua, oke. Seperti ini, metalik sedikit, specular, turunin sedikit, roughness-nya turunin banget, oke. Kita buat material baru lagi, klik seperti ini, tekan tab untuk masuk ke edit mode, tekan Z, kemudian wireframe, tekan B, kita seleksi hanya bagian bawah ini ya. Oke, seperti ini, dan klik assign. Tekan set lagi dan pilih material preview. Nah, bisa kalian lihat dia berbeda. Oh ya, ini tadi karena mirrornya ter-apply, jadi hanya bagian sini yang terseleksi. Saya ingin keduanya ini terseleksi. Tekan Z, kemudian pilih wireframe dan tekan B. Kita geser seperti ini dan semuanya sudah terseleksi ya. Dan pilih assign. Oke, kemudian tekan Z dan pilih material preview. Oke, semua sudah berwarna putih ya karena memang di sini kita pilih new. Kita buat new. Kemudian ini keluar dari edit mode ya, tekan tab. Untuk base colornya di sini kita samakan saja dengan lengan ini nanti. Jadi dia agak kuning tapi putih. Jadi seperti ini mungkin. Oke. Ini metaliknya kita berikan sedikit, specularnya turunin, roughness-nya turunin banget. Oke. Nah, untuk sepatu ini kita klik. Di sini ada dua, bagian bawah dan juga atas. Jadi kita buat baru dulu, new, kemudian new lagi dan tekan tab, tekan Z, pilih wireframe, kita tekan B, kita hanya seleksi bagian bawah ini ya. Pastikan hanya bagian bawahnya saja, kemudian assign di sini, tekan Z dan pilih material preview, tekan tab untuk keluar. Walaupun di sini materialnya sama, cuma sudah kita assign tadi. Jadi kita pilih new, secara otomatis pasti nanti yang ganti itu yang bawah. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Ini untuk warnanya kuning, agak putih, agak gelap kayak seperti ini. Dan yang atas kita klik new dan warnanya agak coklat tua gitu ya. Seperti ini mungkin. Jadi ini warnanya bebas, kalian buat seperti apapun. Ini material metaliknya saya berikan sedikit, specularnya turunin sedikit, roughness-nya turunin banget. Nah, oke. Yang ini juga metalik sedikit, specularnya turunin sedikit, roughness-nya banget. Nah, sudah mengkilat, kemudian tinggal bagian ikat pinggangnya, tekan new. Di sini saya coba berikan warna ungu ya, biar agak kontras lah ya. Ungu tua, oke. Metalik sedikit, specularnya sedikit, roughness-nya banyak. Oke. Nah, sekarang tinggal lengannya ini. Lengannya ini ada dua. Yang bagian ini adalah ungu. Yang bagian ini itu sama dengan kakinya yang ini ya. Kita langsung drag saja ya. Yang bagian ini. Basicnya ya. Klik bagian ini, celana. Kemudian klik di sini, kita drag ke sini. Oke, secara otomatis dia warnanya sama. Klik dulu ini. Kemudian klik new. Dan kita masuk ke edit mode. Tekan Z. Kemudian wireframe. Kita hilangkan semua seleksi dengan menekan bagian luar. Seperti ini. Dan tekan C. Jadi kita circle select ya. Kita seleksi hanya bagian ini, tepian ini. Kalau kesulitan dengan C, bisa klik kanan, hilangkan. Kemudian kita zoom, kita C lagi. Jadi harus teliti ya. Untuk menghilangkan lingkaran ini, klik kanan. Oke. Nah, ini kan ada yang ikut nih. Kalian tekan C, kemudian untuk menghilangkan seleksinya, klik tengah pada mouse. Ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pilih assign, tekan Z lagi, pilih material preview, kemudian kita tekan tab untuk keluar dari si edit mode-nya. Kemudian klik bagian ikat pinggangnya. Ini adalah material 008, berarti ini kita juga samakan aja. Kita coba cari, klik di sini ya, kemudian pilih material 008, ya otomatis akan sama. Oke, itu untuk material.